وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, kita masih melanjutkan diktat salat jenazah dan kemarin sudah sampai pada nomor 50. Sekarang kita lanjutkan hadis bab yang ke-51. Makmum lelaki di belakang imam meskipun sendirian. Hadis berikutnya anna Abu Talhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Talhah mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umair ibn Abi Talhah, kepada Umair putranya Abu Talhah, maksudnya untuk mensolatkannya. Aina tuwfiya, tatkala Umair wafat. Wafatnya ini masih kecil, masih kanak-kanak, belum balik. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, fa shalla alaihim, lalu mensalatkan Umair fi manzilihim, pada rumah mereka, yaitu rumahnya Abu Talhah. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi maju, wa kana Abu Talhah wara'ahu, dan adalah Abu Talhah di belakang Nabi sendirian. Wa Ummu Sulaimin wara'a Abi Talhah, sementara Ummu Sulaim istrinya itu di belakang Abi Talhah. Walam yakun, dan tidak ada ma'hum bersama mereka ghairuhum, selain mereka. Hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain, memenuhi syarat dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Wa sunnatun gharibah, dan merupakan sebuah sunnah yang aneh atau asing. Fi ibahati sholatin nisa, bahwasanya wanita boleh salat ala janaiz, terhadap jenazah-jenazah. Walam yukhrijahu, dan kedua syekh ini tidak meriwayatkan hadis ini. Di Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam salat jenazah itu ada perbedaan hukum yang sedikit dari salat yang biasanya. Kalau salat yang biasanya, yaitu selain salat jenazah, maka dilarang seorang makmum satu orang berdiri sendiri di belakang. Akan tapi hendaklah makmum itu ketika dia seorang diri, maka hendaklah berjejer dengan imamnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bijam bihi sawaan, yaitu berdirinya itu betul-betul di sampingnya, betul-betul tidak pakai mundur sedikit, enggak ya. Karena kalau mundur sedikit alias berpisah antara kakinya imam dengan kakinya makmum, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang benar adalah berjajar menempel antara kaki makmum dengan kaki imamnya. Itu kalau sholat biasa. Tapi kalau untuk sholat jenazah, maka di sini hadisnya sangat jelas. Wa kana Abu Talhah wara'ahu. Abu Talhah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian istrinya lagi di belakang lagi. Jadi cuma ada dua shaf waktu itu. Shaf yang pertama isinya Abu Talhah sendirian, shaf yang kedua isinya adalah Ummu Sulaim sendirian. Nah, ini hukum khusus untuk salat jenazah, tidak bisa dikiaskan kepada salat-salat yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa dikiaskan pada salat-salat yang lainnya? Maka dalilnya sudah pernah kita baca kemarin. Nah, kita tampilkan lagi pada sore hari ini, tidak ada masalah, supaya teringat lagi dalilnya. Kita carikan dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata kuncinya munfaridin. Munfarid itu artinya sendirian. Jadi lafal hadisnya itu la salata, tidak sah salatnya seseorang. La salata, tidaklah sah salat seseorang limunfaridin, apabila dia itu berdiri sendirian khalfas shaffi, di belakang shaf. Maksudnya dia tidak mempunyai teman, padahal shaf yang depannya masih ada yang kosong. Tapi kalau shaf depannya sudah penuh semuanya, maka tidak ada masalah seseorang itu berdiri sendirian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada rukuk yang terakhir. Baik, kalimatnya mungkin bukan limunfaridin, karena saya cari ternyata tidak ada. Ala kulli hal hadisnya sahih, kemarin sudah kita tampilkan. Baik, kemudian hadis ini
dikomentari oleh Al-Hakim yang meriwayatkannya dengan dua komentar. Komentar pertama, beliau mengatakan ala syartis syaikhain, memenuhi syaratnya dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud memenuhi syarat dua syekh ini? Maksudnya adalah bahwasanya perawi-perawi terhadap hadis ini adalah perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari dan Muslim itu tidak mau memakai rawi apabila rawinya itu rawi yang dhaif. Nah, maka kata-kata ala syartis syaikhain ini sudah mewakili dari perkataan bahwasanya rawi-rawi hadis ini adalah rawi-rawi yang bisa diterima. Dan ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh Al-Imam Al-Hakim. Sehingga kalau beliau menyebutkan ala syartis syaikhain, hendaklah kita paham apa maksud beliau. Dan hadis yang rawi-rawinya itu adalah rawi-rawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi Bukhari dan Muslim sendiri tidak meriwayatkan hadis itu, maka hadisnya itu derajat sahihnya adalah di bawahnya. Karena derajat kesahihan hadis itu yang pertama adalah yang muttafaqun alaih, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian diriwayatkan oleh Muslim, kemudian yang memenuhi syaratnya Bukhari dan Muslim seperti dalam hadis ini, kemudian yang memenuhi syaratnya Bukhari, kemudian yang memenuhi syaratnya Muslim. Itu urutan-urutan hadis sahih dari sisi martabatnya. Kemudian komentar yang kedua dari Imam Al-Hakim, beliau mengatakan sunnatun gharibah. Ini adalah sebuah sunnah atau sebuah hadis yang asing yang menunjukkan bahwasannya wanita itu boleh mensolatkan jenazah. Pertanyaan, apakah memang ada larangan wanita itu untuk mensolatkan jenazah? Karena kalimat ini seolah-olah menunjukkan yang masyhur wanita itu nggak boleh sholat jenazah. Nah, ternyata memang ada hadisnya yang zahirnya menunjukkan bahwasanya tidak boleh para wanita ikut mensolati jenazah. Kata kuncinya adalah walam yu'zam. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat perempuan yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita untuk mengikuti jenazah. An Ummi Atiyah qalat, Ummu Atiyah seorang sahabat wanita Nabi mengatakan, nuhina, kami para wanita dilarang an nattabi'al janaiz, untuk mengikuti jenazah-jenazah. Walam yu'zam alaina, dan larangan itu tidak didahsyatkan atau tidak dikeraskan kepada kami. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadisnya muttafaqun alaih. Nah, di sini kata-kata ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, ini dipahami oleh para ulama dua. Yang pertama adalah mengikuti jenazah ke tempat sholatnya. Jadi jenazah dibawa ke masjid, kemudian wanita-wanita ikut sholat di masjid, itu juga dilarang. Nuhina, kami dilarang. Kemudian yang kedua adalah mengikuti jenazah menuju ke kuburan untuk dikuburkan. Nah, dua mengikuti ini, para ulama mengatakan hukumnya berbeda. Kalau untuk mengikuti sampai kuburan, maka nuhina, kami dilarang, di sini adalah derajatnya sampai kepada haram. Sehingga kalau ada perempuan nekat datang ke kuburan pada saat penguburan jenazah, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Dan ini termasuk musibah yang menimpa kita, umat Indonesia, umat Islam Indonesia, karena masih banyak sekali umat Islam Indonesia yang nggak paham seperti ini, sehingga laki perempuan masuk campur ikhtilat pada kuburan. Ya, ini adalah kemaksiatan yang dilarang, diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun mengikuti sampai ke tempat sholat saja, maka ini para ulama mengatakan nuhina di sini tidak sampai kepada derajat haram. Kenapa? Karena lam yu'zam alaina, larangannya tidak dikeraskan kepada kami. Nah, sehingga diperbolehkan para wanita untuk ikut mensolatkan jenazah ke masjid, karena larangannya tidak sampai kepada haram. Dan kemudian Al-Imam Al-Hakim mengatakan inilah sunnah yang asing ya, karena tidak ada hadis yang seperti ini kecuali ini yang menunjukkan bolehnya para wanita ikut ke tempat jenazah untuk mensolatkan. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa di sini yang mensolatkan jenazah itu hanya dua orang? Yang pertama Abu Talhah, bapaknya si mayit, yang kedua adalah Ummu Sulaim, ibunya si mayit. Kenapa nggak ada yang lain? Jawabannya adalah karena yang mati ini, Umar ini adalah anak yang masih sangat kecil sekali. Jadi kisahnya Abu Talhah itu ketika bersafar pergi meninggalkan rumahnya, anaknya yang sangat kecil yang masih bayi ini masih sakit. Nah, kemudian ketika Abu Talhah pulang ke rumahnya, maka tanya kepada istrinya, gimana kabarnya si anak? Istrinya mengatakan sudah tenang. Maka karena dikatakan sudah tenang, akhirnya Abu Talhah kemudian mengumpuli istrinya malam hari itu. Baru setelah subuhnya,
maka diberitahu. Kemarin saya mengatakan anaknya sudah tenang itu maksudnya sudah mati. Maka Abu Talhah marah-marah, gimana kamu itu? Anak mati malah kemarin kita malam malah berkumpul, malah bersenang-senang. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi tidak menyalahkan Ummu Sulaim, bahkan memuji Ummu Sulaim. Bahkan mendoakan Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim termasuk istri yang cerdas. Tahu bahwasanya seorang suami ketika pulang dari safar itu lelah, ya, perlu untuk istirahat, maka langsung disiapkan apa yang menyebabkan dia istirahat. Tidak disibukkan untuk mengurusi jenazah anaknya. Jenazah besok bisa. Karena memang waktu itu sudah sangat malam, ya, sehingga bisa diurus esok harinya. Baik, sehingga Rasulullah SAW mendoakan barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi fi lailatikuma, pada malam kalian berdua yang kalian berdua tadi itu melakukan perkumpulan. Nah, dari doa Nabi SAW ini akhirnya muncullah seorang anak sebagai ganti dari yang mati ini, dan anaknya Abu Talhah ini kemudian mempunyai 10 anak atau 9 anak yang semuanya adalah hafidh Al-Quran. Gara-gara apa? Bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gara-gara didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah jawabannya kenapa yang mensolatkan hanya Abu Talhah dan Ummu Sulaim saja. Karena anak itu masih bayi sehingga tampaknya tidak diperlukan untuk mengundang banyak orang. Ya, seperlunya saja siapa yang ada yang bisa untuk mensolatkannya. Karena Abu Talhah ini datang pagi-pagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi pada waktu itu kan masih gelap, tidak seperti pada masa sekarang ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nggih, monggo. Baik. Pertanyaannya, lebih baik mensolatkan di rumahnya mayit atau di masjid? Ya, saya belum pernah mendapatkan jawabannya dari para ulama sehingga saya tidak mengetahuinya maka mana yang lebih afdal. Hanya saja hadis-hadis menunjukkan bahwasanya jenazah itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak disolatkan di rumah, juga tidak banyak disolatkan di masjid. Tapi malah disolatkan di luar masjid. Istilah kita adalah lapangan yang biasa digunakan untuk sholat Id. Jadi di sana ada lapangan yang biasa digunakan untuk sholat Id. Demikian juga ada lapangan yang biasa digunakan untuk sholat jenazah. Kenapa? Ya karena supaya lebih banyak menampung orang. Sehingga suatu saat ketika ada jenazah dimasukkan ke dalam masjid, karena Aisyah ingin mensolatkannya, karena kamarnya Aisyah kan nempel di masjid. Maka para sahabat kemudian mengingkari Aisyah, gimana nih Aisyah ini? Masa jenazah dimasukkan ke dalam masjid? Maka Aisyah kemudian mengatakan betapa cepat orang-orang itu lupa terhadap ilmu agama. Kan Nabi juga pernah kan satu kali memasukkan jenazah ke masjid, kemudian mensolatkan jenazah itu kan pernah, kata Aisyah. Kata-kata kan pernah ini menunjukkan bahwasanya tidak sering dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Syekh Albani dalam kitabnya Adabuz Zifaf mengatakan yang paling utama jenazah itu tidak disolatkan di masjid, akan tapi malah di luarnya. Juga tidak di dalam rumah duka itu ya, karena di masa itu yang dilakukan oleh para sahabat bukan di rumah dukanya. Tapi ala kulli hal mau disolatkan di mana saja boleh. Disolatkan di rumah duka nggak ada masalah, di masjid juga nggak ada masalah, dimanapun juga tidak ada masalah, karena berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ini. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya ya. Nabi mengatakan ju'ilat, telah dijadikan li bagi saya al-ardu, bumi itu semuanya masjidan, sebagai masjid, alias boleh digunakan untuk tempat salat. Wa tahuran, dan alat untuk bersuci, maksudnya boleh digunakan untuk tayamum apabila tanahnya itu tanah yang suci. Tapi kalau tanahnya itu tidak suci, maka tentu saja harus dibersihkan dulu sehingga bisa digunakan untuk salat di situ dan bisa digunakan untuk tayamum. Jelas ya? Dan kemudian pertanyaan ini, bagaimana kalau jenazahnya itu bukan anak kecil tapi bayi yang gugur? Apakah disolatkan ataukah tidak? Para ulama mengatakan bahwasanya bayi yang gugur itu dibagi dua. Yang pertama, bayi yang gugur yang sudah ada nyawanya, maka bayi ini disolatkan setelah dimandikan. Yang kedua, bayi yang gugur yang belum ada nyawanya, maka ini tidak perlu disolatkan, juga tidak perlu dimandikan. Nah, terus bagaimana? Ya cukup dimasukkan di dalam kafan, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, tidak dibuang ke kali, tidak.
Karena ini untuk menghormati. Karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah menghormati atau memuliakan anak manusia. Nah, cara memuliakan anak manusia itu caranya adalah jangan dibuang, tapi dimasukkan ke dalam tanah sebagai penghormatan terhadapnya. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini disebut manusia apabila dia itu sudah mempunyai nyawa. Kalau belum ada nyawanya berarti belum manusia dia, tapi calon manusia. Nah, maka calon manusia belum mendapatkan hukum untuk manusia. Yang mendapatkan hukum untuk manusia adalah yang sudah menjadi manusia. Nah, ini pendapat para ulama, memang tidak ada dalilnya secara tegas, tapi saya kira sangat logis sekali ya pemahaman seperti itu. Bab berikutnya, yang ke-52, boleh salat jenazah di masjid. Nah, ini tadi yang ditanyakan. An Abi Nadri an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah bahwasanya Aisyah lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas tatkala telah wafat Sa'd bin Abi Waqqas, qalat Aisyah mengatakan adkhilu bihi, masukkanlah jenazahnya Sa'ad al-masjid ke dalam masjid. Supaya apa? Hatta usalli alaihi, supaya saya bisa mensalatkannya. Artinya Aisyah tidak perlu untuk pergi ke tempatnya jenazah. Tapi jenazahnya yang dimasukkan ke masjid, nah Aisyah dari balik kamarnya akan mensalatinya. Fa'ankara dzalika 'alaiha fa'unkira, maka diingkarilah dzalika, hal itu 'alaiha terhadap Aisyah. Siapa yang mengingkari? Para sahabat. Ya. Tidak disebutkan fa'ilnya karena sudah jelas. Faqalat, maka Aisyah berkata, wallah, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalatkan ala ibnai Baydha, atas kedua putranya Baydha. Baydha ini nama seorang wanita, jadi ibunya. Fil masjid, di dalam masjid. Yang nama anaknya ini adalah Suhail wa akhihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dia mengatakan Suhail bin Da'ab, yaitu adalah ibnu Baydha, ummuhu Baydha, ibunya bernama Baydha. Ini hadis sudah saya jelaskan tadi sehingga tidak perlu dikomentari. Ala kulli hal menunjukkan bolehnya salat jenazah di masjid, tapi lebih utama tidak di masjid ya, tapi di tempat yang sebagaimana disebutkan pada hadis setelahnya, yaitu bab yang ke-53, disunahkan salat jenazah di luar masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a, mengkabari kematian atau melayukan An-Najashi, Raja Najashi, yaitu Raja Ethiopia. Fil yaumi, pada hari alladzi mata fi, yang beliau itu mati di dalamnya. Wa kharaja bihim, dan Nabi itu keluar bersama mereka para sahabat ilal musalla, ke musalla. Musalla itu artinya tempat lapang untuk salat. Jadi kalau zaman sekarang itu disebut lapangan. Fasaffa bihim, lalu Nabi itu membariskan mereka. Waqat baru alaihi, dan Nabi itu bertakbir atas jenazah tadi arba'at takbiratin, 4 kali takbiran. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang lebih afdal itu adalah salatnya itu di al-musalla. Sebagaimana salat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih afdalnya di musalla. Nah, sekarang salat Id di musalla itu semua orang sudah banyak yang tahu. Tapi salat jenazah di musalla ini tidak banyak orang yang tahu. Sehingga kalau kita menghidupkan sunnah ini, maka pahalanya sangat besar insyaallah taala, ya, karena mengingatkan orang tentang sesuatu yang sudah dilupakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya takbir yang sering dilakukan oleh Nabi itu adalah arba'ah takbiratin, 4 kali takbir. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa 4 kali takbir ini merupakan ijma yang menghapus takbir-takbir sebelumnya. Artinya sebelumnya Nabi pernah takbirnya 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tapi semua ini sudah dihapus oleh takbir yang terakhir, yaitu 4 kali takbir. Ini sebagian ulama. Tapi kalau Syekh Albani merojihkan bahwasanya takbir itu semuanya karena hadisnya sahih, maka boleh dipilih ya. Cuma yang paling diseringkan untuk dilakukan itu adalah yang 4 ini. Kenapa? Karena 4 takbir ini riwayatnya paling banyak dari hadis-hadis yang ada. Adapun 5 dan lain-lainnya itu hanya ada beberapa gelintir hadis saja. Dan kemudian dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya Na'an Najashi, Nabi itu menginformasikan kematian Raja Najashi, padahal Raja Najashi ini di Ethiopia, Nabi berada di Madinah, beliau menginformasikan kematiannya pada hari kematian itu. Padahal waktu itu belum ada SMS dan sebagainya. Nah, ini kata ulama menunjukkan ini termasuk mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu memang setiap hari mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tidak harus berupa Al-Qur'an. Wahyu tidak harus berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan.
Akan tapi bisa sesuatu yang dihembuskan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau itu paham terhadap apa yang dihembuskan oleh malaikat Jibril itu. Adapun dalil bahwasanya setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, maka itu hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakni ini datang kepada saya khabarus sama, kabar dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sobahan wa masa'a, pagi dan petang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, maka pasti hadis ini sahih. Adapun Al-Quran, maka tidak setiap hari turunnya. Akan tapi sesuai dengan apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu untuk diturunkan Al-Quran, maka Allah menurunkannya. Hadis berikutnya an Muhammad bin Abdullah bin Jahshin qala, kunna adalah kami dulu jurusan duduk-duduk di fina'il masjid, di halaman masjid. Yang dimaksud masjid di sini adalah Masjid Nabawi karena tidak disebutkan masjid apa. Jadi kalau ada istilah masjid di dalam hadis tidak disebutkan itu masjid apa, maka otomatis kembali kepada Masjid Nabawi. Haitsu di tempat yang tuda'ul janaiz, jenazah-jenazah itu biasa diletakkan di situ. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun, beliau itu duduk baina dhahraina, itu di tengah-tengah kami. Diriwayatkan oleh Ahmad Hakim dan dia mengatakan hadis ini sahih sanadnya, dan Imam Zahabi sesuai atau setuju dengan perkataan Al-Hakim. Baik, perbedaan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu dikatakan salatnya al-musalla, di tempat yang lapangan. Tapi kalau pada hadis setelahnya itu bifina'il masjid, di halaman masjid. Kita di sini ada juga halaman masjid. Ya. Maka mensalatkan jenazah di luar situ itu juga ada dalilnya. Karena ini ada kata-kata fina alias apa? Halaman masjid. Pernah enggak Pak salat jenazah di luar situ? Belum ya? Nah, coba nanti. Atau ada yang pesan dulu. Nanti kalau saya mati salatkan di situ. Kenapa begitu? Ini ada hadis sahih riwayat Ahmad bin Hanbal. Tidak ada masalah. Karena salat pakai sepatu itu tidak termasuk sesuatu yang makruh sama sekali. Bahkan Nabi SAW menghasung untuk melakukan hal itu. Jadi Nabi menyuruh kita menyelisih ahli kitab. Salah satu cara menyelisih ahli kitab adalah kita kadang-kadang salat dalam keadaan bersandal. Lafal hadisnya apa? Amarona Rasulullah SAW, Rasul SAW memerintahkan kami. Nah ini tampaknya lafalnya ini. Khalifu, selisilah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Fa innahum, karena orang-orang Yahudi itu la yusalluna fi ni'alihim, tidak mau salat memakai sandal, wala khifafihim, tidak mau salat memakai khuf atau sepatu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Nah, sehingga sebagian ulama menyukai kadang-kadang kita salat memakai sandal atau memakai sepatu. Tapi prakteknya sekarang ini nggak bisa kalau di masjid seperti ini. Tapi kalau salatnya di halaman pasti bisa. Maka kalau Syekh Mukbil yang saya tahu seorang syekh dari Yaman itu lebih menyukai masjid kita sekarang ini disamakan dengan masjid di masa dulu. Nggak usah pakai karpet, nggak usah pakai apa-apa, supaya kita bisa melaksanakan sunnah ini, sunnah salat pakai sandal. Karena kalau sekarang pakai karpet, pakai sandal itu akan mengotori karpetnya, ya. Nggak bisa menegakkan sunnah ini. Nah, wallahu a'lam apakah masjidnya Syekh Mukbil juga masih tanah seperti zaman dulu ya. Itu cuma usulan dari beliau saja yang saya tahu dari kitab beliau yang pernah saya baca. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian di sini rawinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini adalah iparnya Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu istri Nabi SAW itu namanya Zainab binti Jahsh. Nah, di sini Abdullah bin Jahsh. Jadi bapaknya sama, yaitu Jahsh mempunyai putra Abdullah dan mempunyai putri ya Zainab. Ya, Zainab ini dinikahi oleh Nabi SAW. Dan kemudian kenapa di sini disebutkan wa wafaqahu Dzahabi? Ini ilmu hadis ya. Perlu kita pelajari supaya kita juga mempunyai sedikit ilmu hadis. Sebelumnya dikatakan Imam Hakim berkata hadis ini sanadnya sahih. Sudah titik. Ini semuanya sudah paham.
Kemudian dikatakan Imam Zahabi setuju dengan Imam Al-Hakim. Kenapa disebutkan ini? Apakah kalau Imam Zahabi tidak setuju berarti perkataan Imam Hakim tidak diterima? Jawabnya adalah bahwasanya Imam Al-Hakim ini termasuk ulama yang mutasahil. Mutasahil itu memudahkan dalam mensahihkan hadis. Sehingga kalau ada hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim saja, yang lain-lainnya tidak mensahihkan, maka para ulama belum bisa menerima pensahihan itu. Masih perlu diteliti dulu. Apakah betul ini hadisnya sahih ataukah tidak? Jadi para ulama ahli hadis itu dibagi 3 kelompok. Ada kelompok yang mutasyaddid, yang terlalu ketat di dalam menilai hadis itu sahih, hadis itu dhaif. Sehingga banyak sekali hadis-hadis sahih yang didhaifkan oleh mereka. Bahkan ada di dalam Sahih Bukhari hadis yang didhaifkan oleh mereka. Ini kelompok pertama, mutasyaddid. Itu contohnya adalah Al-Imam Ad-Daraqutni maupun yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah mutasahil, yang mempermudah, gampang mensahihkan. Ini Imam Al-Hakim, Imam Asyuti, Imam Ibnu Uzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan yang lain-lainnya. Ya, adapun yang tengah-tengah itu namanya adalah mutawassit, yang tengah-tengah. Nah, ini contohnya adalah Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, dan yang lain-lainnya. Maka para ulama ahli hadis dalam masalah ini mereka lebih memilih pendapatnya ulama yang tengah-tengah. Yang terlalu ketat ditinggalkan, yang terlalu memudahkan juga ditinggalkan. Nah, karena itu di sini perlu dikatakan wa wafaqahu Zahabi. Imam Zahabi itu sepakat dengan penilaian Imam Hakim ini. Karena Imam Zahabi ini pernah membaca kitabnya Imam Al-Hakim dari awal sampai akhirnya, ya. Kemudian beliau mengomentari setiap hadisnya. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini salah kalau dikatakan sahih oleh Hakim. Begitu dikasih komentar oleh beliau setelah membacanya. Maka selalu kalau ada penyebutan Hakim itu biasanya ada kata-kata wa wafaqahu adz-Dzahabi. Kalau dia sepakat dengan pensahihannya. Kalau tidak sepakat ya dia akan menyebutkan kenapa didhaifkan. Dari hadis berikutnya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annal yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin minhum, dengan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, wa mura'atin, dan seorang wanita dari kalangan Yahudi, zanaya, yang keduanya berzina. Fa amara bihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kedua orang itu rujima, dirajam. Qariban, di tempat yang dekat, min maudhi'il janaiz, dari tempatnya jenazah-jenazah yang disalatkan, maksudnya indal masjid, di sampingnya masjid. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini untuk menguatkan saja hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa Nabi itu lebih banyak sholat jenazah tidak di dalam masjid tapi di luarnya. Maka di sini dikatakan qariban min maudhi'il janazah indal masjid, di sampingnya masjid, berarti di luarnya. Kalau tadi dikatakan di halamannya, maka di sana ada 2 tempat di luar masjid itu. Ada tempat yang biasa digunakan untuk mensalatkan jenazah, ada tempat yang biasa digunakan untuk merajam orang-orang yang berzina. Farujima, maka keduanya dirajam. Baik, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faedah juga bahwasanya hukum Islam, misalnya rajam, ini juga diterapkan kepada orang-orang non-muslim yang mereka datang kepada kita sebagai umat Islam. Orang non-muslim mencuri, ya, kemudian dia ingin tobat, tapi masih belum Islam. Maka hukumannya bukan dipenjara, tapi juga dipotong tangannya, ya, karena dia datang kepada kita. Kalau mereka menghukumi di antara mereka sendiri, ya itu terserah mereka. Tapi kalau mereka datang kepada kita, minta hukum, maka kita harus memberikan hukum Islam, tidak boleh mengikuti hukum yang ada di dalam kitab mereka. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskannya di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa. Bukan An-Nisa, ya, pada surat Al-Maidah. Allah mengatakan wa anihkum bainahum, bahwasanya berikanlah hukum di antara mereka, yaitu ahli kitab, bima anzalallahu, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena kalau kita mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab mereka, berarti kita mengikuti hawa nafsu mereka. Karena kitab mereka itu sudah mereka ubah-ubah, ya, sehingga kita tidak mengetahui mana yang asli dari Allah dan mana yang dari hawa nafsu mereka. Maka kalimat ini sangat jelas, anihkum bainahum bima anzalallah, yaitu Al-Qur'an yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis berikutnya,
Wa an Jabir bin Abdullah yaqulu kuntu adalah aku fi man rajamahu, termasuk orang yang merajam Yahudi tadi. Farajamnahu, lalu kami merajam Yahudi tadi bil musalla, di tempat salat bil Madinah, di kota Madinah. Jadi biasanya digunakan salat Id maksudnya. Kemudian juga biasa digunakan untuk merajam. Falamma maka tatkala aghlaqathu, telah menyakiti dia al-hijarah, batu-batu. Jadi al-hijarah itu batu yang banyak ya, tidak hanya satu saja. Maka jamaza. Jamaza ini artinya lari. Hatta sehingga adraknahu, kami menemukan dia atau bisa mengejarnya bil harrah, di harrah. Harrah itu adalah area yang sangat panas. Dari kata-kata har artinya panas. Panasnya itu karena memang bebatuan yang sangat hitam di sana. Farajamnahu, maka kami merajamnya hatta mata, sampai dia mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, hanya di sini ditegaskan bahwa tempatnya tersebut adalah al-musalla, tempat yang biasa digunakan untuk salat. Sehingga intinya saja bahwasanya tempat yang biasa digunakan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, biasa digunakan untuk salat jenazah, biasa digunakan untuk rajam, itu adalah pada area yang satu, tapi mungkin cuma berbeda sedikit ya, menggeser sedikit dari tempat yang satu dengan yang lainnya. Tapi semuanya adalah pada satu area yang sama, pokoknya di luar masjid, yang di dekat dengan masjid. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya orang yang dirajam ketika dia berzina, maka dia tidak dikubur atau tidak dipendam separuh tubuhnya apabila dia laki-laki. Karena di sini dikatakan jamaza, orang laki-laki itu lari. Kalau untuk perempuan, maka disunnahkan untuk dipendam tubuhnya separuh badan, baru kemudian dilempari batu sampai mati. Ini perbedaan hukum di dalam merajam laki-laki dengan perempuan, semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun dalil memendamkan perempuan yang berzina itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Tidak perlu saya tampilkan karena saya lupa lafalnya, tapi saya masih ingat bahwa saya mempelajari hadis tersebut dari guru saya dari Sudan, Syekh An-Naji, dan beliau membacakan hadis tersebut kepada kami. Dan kemudian di sini dikatakan al-hijarah, batu-batuan yang digunakan untuk merajam. Para ulama mengatakan bahwasanya batu yang digunakan untuk merajam itu sifatnya adalah yang tengah-tengah. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu gede sehingga dilempar satu kali langsung mati, maka dia tidak akan mendapatkan rasa sakit yang seharusnya dia dapatkan. Maka dilempari dengan batu yang biasa. Nah, biasanya itu seberapa? Para ulama mengatakan sekira sekepal tangan gini. Sehingga kalau dia dilempari, kalau berkali-kali akan mati. Kalau sekali nggak mungkin mati, tapi kalau berkali-kali pasti mati. Nah, kalau batu yang sangat gede, kemudian dilemparkan dari atas, kena kepalanya langsung pecah, nah itu tidak sesuai sunnah. Karena dia tidak akan merasakan rasa sakitnya secara dahsyat. Atau batu yang kecil-kecil, yang sangat lama sekali matinya, itu juga tidak diperbolehkan karena menyiksa. Pakai kerikil misalnya, atau pakai limpang dan dituluk dan sebagainya. Itu nggak pas ya, karena tidak akan mati-mati nanti. Maka al-Islam ini mengajarkan sesuatu yang tengah-tengah, yang tidak ifrat juga tidak tafrid. Itu adalah penjelasan para ulama tentang kata-kata al-hijarah. Baik, kemudian bab berikutnya yang ke-54, tidak boleh salat jenazah di kuburan. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam beliau melarang ayu shalla 'ala janaiz, bahwasanya jenazah itu disalatkan bainal kubur, di antara kuburan-kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan hadisnya sahih. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah sebelum jenazah dikubur ya. Adapun setelah dikubur, maka diperbolehkan orang yang belum salat untuk mensalatkannya. Apakah ada dalilnya? Ada, yaitu di bawahnya. Bab berikutnya, salat untuk jenazah yang sudah dikubur. Dari Abu Hurairah bahwasanya imra'atan sauda, seorang wanita yang berkulit hitam. Ini tidak untuk mengejek, tapi faktanya memang hitam. Karena adalah dia wanita itu takumul masjid, dia itu biasanya menyapu masjid. Ausyaban, atau ada seorang pemuda. Jadi rawinya ragu-ragu. Sebenarnya yang mati itu pemuda atau perempuan. Tapi bisa jadi juga ini kejadian dua kali. Fafaqataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dia. Artinya biasanya melihat menyapu kok sekarang tidak terlihat. Fasa'ala anha, maka Nabi bertanya tentang wanita itu, au anhu, atau tentang pemuda itu. Faqalu, maka para sahabat melaporkan maka sudah mati. Qala, Nabi bertanya, afala kuntum adzantumuni, kenapa enggak memberitahukan saya?
Qala faka'annahum sagharu amraha. Tampaknya mereka itu meremehkan perkaranya. Ya. Maksudnya adalah ya laki-laki atau perempuan yang tidak terkenal, ya manusia biasa, nggak perlu merepotkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, duluni, tunjukkanlah saya ala qabrihi, kepada kuburannya. Fadalluhu, maka mereka menunjukkan kepada Nabi. Fasalla 'alaiha, maka Nabi pun mensalatkannya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun dzulmatan, dipenuhi dengan kegelapan ala ahliha, terhadap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha, menyinari kuburan itu lahum, kepada mereka, bisolati alaihim, dengan sebab salat saya terhadap mereka. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa akhir hadits al-Bukhari fa shalla 'alaiha. Lalu dia mensalatkan terhadap jenazah tadi. Nah, ini kata-kata fa shalla 'alaiha inilah yang menjadi syahid bagi babnya, yaitu bolehnya seseorang mensalatkan jenazah yang sudah terlanjur dikuburkan padahal dia belum mensalatkannya. Nah, tapi para ulama berbeda pendapat setelah itu. Kapan diperbolehkan mensalatkannya? Apakah ada batasan waktunya? Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan? Ataukah sudah bertahun-tahun? Ya, misalnya ada orang yang pergi ke Saudi 12 tahun seperti Ustaz Muin misalnya. Kemudian pulang ke Indonesia, ternyata diberitahu temannya sudah wafat. Berapa tahun? 5 tahun yang lalu. Nah, apakah beliau masih boleh mensalatkannya? Padahal sudah terlewat 5 tahun. Padahal kuburannya sudah rata dengan tanah mungkin. Sudah tidak ada yang menggubrisnya lagi. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah, karena dalilnya sudah disebutkan pada kalimat setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penutup, hadis yang terakhir kita baca ini menunjukkan juga bahwasannya orang yang menyapu masjid itu mendapatkan fadilah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang yang menyapu masjid, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap dia. Sehingga ketika dia tidak terlihat, maka ditanyakan oleh Nabi. Nah, yang biasa menyapu masjid, maka hendaklah bergembira karena ada hadis yang menunjukkan fadilah hal itu. Adapun fadilah secara khusus, bahwasanya orang yang menyapu masjid akan mendapatkan bidadari di dalam surga, maka itu hadisnya hadis yang palsu. Hadis yang palsu, tidak bisa dijadikan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta